Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Ibu Bapak Guru hebat dimanapun berada. Bertemu kembali dengan saya Arum Sulistianingsih. Dan pada video kali ini kita akan membahas seri metode pembelajaran Number Heads Together dan Structured Number Head atau kepala bernomor struktur. Sebelum kita melakukan pembahasan lebih lanjut, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe akun YouTube ini untuk mendapatkan video-video menarik lainnya seputar pendidikan dan pembelajaran. Oke, kita langsung ke pembahasan. Let's go. Baik, Ibu Bapak, dalam video kali ini kita akan membahas number heads together dan metode pembelajaran kepala bernomor struktur atau structured number heads. Karena dua metode ini seringkali membuat Ibu Bapak merasa bingung bagaimana cara menerapkannya di kelas dan apa perbedaannya. Kita langsung mulai. Number heads together. Langkah-langkah penerapan metode pembelajaran ini, yang pertama, siswa dibagi ke dalam kelompok yang jumlah anggota kelompoknya ini sama, Ibu Bapak ya. Kemudian, setiap siswa di dalam kelompok mendapatkan nomor sesuai dengan jumlah kelompoknya. Jumlah anggota kelompoknya, mohon maaf. Jadi misalkan Ibu Bapak punya murid 24, kemudian ingin membagi ke dalam 4 kelompok besar, maka setiap kelompok terdiri dari 6 siswa. Nah, 6 siswa ini nantinya akan diberikan nomor 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, setelah Ibu Bapak mengatur pembagian kelompok siswa, kemudian Ibu Bapak akan memberikan tugas untuk dikerjakan di dalam kelompok. Kemudian dilanjutkan dengan siswa berdiskusi di dalam kelompok sesuai dengan pembagian tugas yang telah disepakati. Jadi Ibu Bapak, inilah di sini fungsi nomor tadi agar siswa bisa berdiskusi, bekerja di dalam kelompok sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. Kemudian ketika diskusi telah selesai, Ibu Bapak memeriksa hasil diskusi dengan memanggil salah satu nomor dari sebuah kelompok. Kemudian Ibu Bapak akan meminta siswa dengan nomor yang sama dari kelompok lain untuk menyampaikan jawabannya. Baru Ibu Bapak berikan penguatan dan lanjut ke pembahasan nomor berikutnya. Lanjut ke nomor siswa yang berikutnya. Yang terakhir baru penarikan kesimpulan. Masih bingung ya Ibu Bapak ya? Baik. Ilustrasinya seperti ini Ibu Bapak. Ibu Bapak di kelas punya murid 24 siswa ya. Nah, Ibu Bapak materinya misalkan pada hari ini Ibu Bapak akan membahas 6 topik yang berbeda, 6 subtopik gitu ya dari materi yang akan dibahas di satu pertemuan. Maka Ibu Bapak akan membuat kelompok yang terdiri dari 6 orang anak ya, karena tadi materinya ada subtopiknya ada 6 ya, atau Ibu Bapak punya soal yang harus didiskusikan sama anak-anak studi kasus gitu, kasusnya ada 6, maka setiap kelompok anggotanya 6. Jadi ini disesuaikan ya, jumlah anggota kelompoknya tidak wajib 6, sesuaikan dengan jumlah materi atau pokok pembahasan yang akan Ibu Bapak lakukan atau Ibu Bapak diskusikan bersama anak-anak di kelas. Nah, ini contoh saja di kelas muridnya 24. Kemudian saya punya 6 soal yang akan dibahas. Maka saya bentuklah 4 kelompok dengan 6 beranggotakan 6 orang ya. Nah, 6 orang ini nanti akan mendapatkan nomor si A nomor 1, B nomor 2, C nomor 3 dan seterusnya. Jadi di setiap anggota kelompok itu ada nomornya. Oke. Jadi ini kelompok A 6 orang, kelompok B 6 orang, C 6 orang, D 6 orang. Nah, nanti Ibu Bapak di setiap kelompok, anak yang mendapatkan nomor 1, dia akan menyelesaikan soal nomor 1 misalkan. Anak yang nomor 2 menyelesaikan soal nomor 2. Anak nomor 3 menyelesaikan soal nomor 3 dan seterusnya. Atau kalau Ibu Bapak sedang melakukan pembahasan materi, maka anak nomor 1 belajar atau membahas tentang materi tema A dan seterusnya. Ya Ibu Bapak ya. Oke, jadi saya ulangi, pembagian kelompok ini sesuai jumlah anggotanya adalah sesuai dengan
jumlah pokok materi sub pokok pembahasan materi Ibu Bapak, atau sesuai dengan jumlah soal yang akan dibahas, didiskusikan, dikerjakan anak-anak di dalam kelompok. Tentu saja ini mohon diperhatikan dengan jumlah siswa yang ada di kelas Ibu Bapak. Nah, pengelompokannya siapa-siapa saja yang masuk ke kelompok A, kelompok B, kelompok C, kelompok D ini, 6 orang ini terdiri dari siapa saja, Ibu Bapak silahkan tentukan. Jika Ibu Bapak perlu referensi tentang grouping atau pembentukan kelompok, silahkan simak video sebelumnya di akun ini yang berjudul grouping ya, strategi pembentukan kelompok siswa. Nanti Ibu Bapak akan punya referensi di situ bagaimana caranya membentuk kelompok diskusi atau kelompok belajar siswa yang efektif dan efisien. Oke, Ibu Bapak. Berikutnya, ini saya langsung memberikan contoh gitu ya penerapannya. Misalnya, ini di matematika, tujuan pembelajaran saya hari ini misalkan melalui diskusi kelompok, siswa mampu menyelesaikan masalah terkait luas dan keliling segitiga dengan benar. Oke ya. Jadi tujuan pembelajarannya hari ini anak-anak akan diskusi karena pakai metode number heads together gitu ya. Siswa mampu menyelesaikan masalah terkait luas dan keliling segitiga. Jadi ini tentang luas dan keliling segitiga. Menyelesaikan masalah. Berarti nanti akan ada beberapa kasus atau beberapa masalah atau beberapa soal yang akan dibahas oleh siswa di dalam kelompok terkait luas dan keliling segitiga. Oke. Nah, contoh materinya atau LKPD-nya seperti ini, lembar kerjanya ya. Silahkan berdiskusi di dalam kelompok untuk menyelesaikan beberapa soal berikut ini. Setiap siswa mengerjakan nomor soal sesuai dengan nomornya di dalam kelompok. Nah, tadi ya Ibu Bapak, kita ingat bahwa kelompoknya ada 4, di setiap kelompok tadi ada 6 orang anak anggotanya. Nomor 1 sampai dengan nomor 6. Nah, ini soalnya ada 6. Jadi nanti anak dengan nomor 1 akan mengerjakan soal nomor 1. Anak nomor 2 mengerjakan soal nomor 2. Nomor 3 mengerjakan soal nomor 3. Nomor 4 mengerjakan soal nomor 4. Nomor 5 mengerjakan soal nomor 5. Dan nomor 6 mengerjakan soal nomor 6. Ibu Bapak perlu diingat bahwa ini kerja kelompok, artinya jika anak yang dapat soal nomor 1 ini mengalami kesulitan, maka teman-teman lainnya di dalam kelompok ya, nomor 2, 3, 4, 5, 6 silahkan boleh membantu karena ini kerja kelompok gitu ya. Jadi sama-sama membantu, cuma tanggung jawabnya di nomor masing-masing seperti itu. Nah, ketika siswa selesai mengerjakan soal ini, maka Ibu Bapak akan bahas soalnya. Ibu Bapak boleh ambil dulu satu. Oke, nomor 1 dari kelompok A. Bagaimana jawabanmu? Sampaikan. Kemudian Ibu Bapak cross check lagi, berikan penguatan lagi dari nomor yang sama, nomor 1 dari kelompok B, C, dan D. Apakah ada perbedaan jawaban ataukah sama, alasannya kenapa gitu ya. Ibu Bapak sampaikan apakah itu benar atau salah dan seterusnya, berikan penguatan. Kalau sudah selesai, lanjut ke nomor 2. Dengan sistem yang sama, Ibu Bapak minta 1 dulu. Nomor 2 dari kelompok B, silahkan sampaikan jawabannya. Kalau sudah, nanti baru ditanggapi benar atau salah, minta tanggapan lagi. Atau nomor 2 dari kelompok A, kelompok C, dan kelompok D, dan seterusnya. Sampai nomor 6 selesai dibahas. Nah, setelah itu Ibu Bapak, ketika semuanya sudah selesai dibahas, maka Ibu Bapak akan lakukan penguatan kembali gitu ya, menarik kesimpulan. Jadi kalau ketemu kasus soal kayak yang nomor 2, maka penyelesaiannya seperti apa? Atau mungkin bisa melempar pertanyaan kepada siswa, apakah ada yang masih bingung gitu ya terkait menghitung luas dan keliling segitiga dan seterusnya. Dan jadi ada sesi penguatan atau elaborasi seperti itu. Baik, sekarang kita akan beralih sejenak ke metode pembelajaran yang satunya, yaitu kepala bernomor struktur. Nah, Ibu Bapak,
persamaannya, saya ke persamaannya dulu ya. Dua metode ini sama-sama meminta siswa untuk bekerja di dalam kelompok, dan di dalam kelompok itu sama-sama dapat nomor gitu ya. Jadi ada anak nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya di dalam setiap kelompok. Nah, bedanya adalah penugasan diberikan kepada setiap siswa berdasarkan nomor terhadap tugas yang berangkai. Contoh, siswa nomor 1 bertugas mencatat soal, siswa nomor 2 mengerjakan soal, dan siswa nomor 3 melaporkan hasil pekerjaan dan seterusnya. Oke, kemudian melaporkan hasil dan tanggapan dan penarikan kesimpulan. Nah, jadi bedanya Ibu Bapak, kalau tadi di number heads together itu siswa nomor 1 mengerjakan soal nomor 1, dia yang presentasi soal nomor 1. Oke. Jadi nomor 1 kalau di number heads together itu dia yang ngerjain soal, dia yang jawab soalnya, dia yang presentasi. Nah, tetapi kalau di sini maka ini berbeda. Di sini perbedaannya adalah tugasnya siswa setiap nomor itu berbeda-beda. Jadi ada yang ngerjain soal, tapi nanti yang presentasi yang lain lagi. Seperti itu. Ya. Baik. Nah, ini kurang lebih sama tadi ya. Penjelasan kelompoknya kurang lebih sama. Hanya bedanya adalah nomor 1 tugasnya mencatat soal, atau nomor 1 tugasnya mencari sumber belajarnya. Nomor 2 misalkan di sini. Nah, bagian siswanya seperti ini misalkan. Nomor 1 mencatat soal dan hasil diskusi. Jadi kayak notulennya gitu ya. Nomor 2 mengerjakan soalnya. Nomor 3 mengerjakan soal. 4, 5 mengerjakan soal. Nomor 6 presentasi. Jadi yang presentasi dari semua soal yang dikerjakan nanti itu nomor 6. Nah, ini bedanya. Kalau tadi number heads together itu kan nomor 1 yang ngerjain soal, dia yang nyatat soal, dia yang presentasi gitu ya. Tapi kalau yang ini kepala bernomor struktur ini lebih berbeda gitu ya. Bedanya di sini. Jadi nomor 1 mencatat soal dan hasil diskusinya, 2 ngerjain soal. Nah, Ibu Bapak sama. Meskipun yang tugas ngerjain soal itu nomor 2, 3, 4, dan 5, bukan berarti nomor 1 dan nomor 6 nggak ngapa-ngapain gitu ya. Tetap diskusi. Cuma yang ambil peran nulis soal mengerjakan benar-benar ngitung segala macam itu memang nomor 2, 3, 4, dan 5. Tapi saran-saran masukannya, ide-idenya tetap ngasih nomor 1 dan nomor 6 tetap gitu ya. Oke. Jadi Ibu Bapak boleh gunakan metode ini jika Ibu Bapak melihat tidak semua anak itu pandai presentasi gitu ya. Jadi mau yang udah lumayan gitu boleh nih nanti dikasih nomor 6 karena dia tugasnya akan presentasi. Dan seterusnya ya. Oke, kemudian jumlah siswanya juga sama, jumlah siswa per kelompoknya ini Ibu Bapak tentukan dengan cakupan materi, submateri atau jumlah soal yang akan dikerjakan oleh siswa di dalam kelompok ya. Oke, Ibu Bapak. Bagaimana? Sudah cukup jelas ya. Jadi saya kuatkan kembali bahwa number heads together, Ibu Bapak bagi siswa dalam kelompok diberi nomor setiap anak itu berfungsi atau sama dengan tugas yang akan dia kerjakan. Kalau number heads together, nomor 1 dia ngerjain soal, dia juga yang presentasi. Tetapi kalau di kepala nomor berstruktur ya, kepala nomor struktur itu bidang tugasnya ditentukan gitu ya, siapa yang ngerjain soal, siapa yang catat, nanti siapa yang presentasi gitu. Oke, terima kasih banyak sudah bersama saya menyimak pembahasan yang saya berikan. Semoga bisa lebih memberikan pemahaman yang lebih gitu ya kepada Ibu Bapak, dan selamat mencoba metode ini biar pembelajaran di kelas Ibu Bapak lebih menarik, lebih menantang, dan lebih bisa membuat anak-anak berpartisipasi aktif di dalam kelas. Oke. Saya akhiri.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Salam dan bahagia.